Number 11. The following text is for question 11 to 13. Notice, a flag hosting ceremony will be held to celebrate National Awakening Day on Wednesday, May 20th, 2020. It starts at 7 a.m. sharp. Attendance is compulsory. May 14th, 2020. Aryani Santosa Principal. Nah, di sini ada pengumuman, katanya upacara kenaikan bendera akan diselenggarakan untuk merayakan Hari Kebangkitan Nasional. National Awakening Day itu adalah Hari Kebangkitan Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Upacara tersebut dimulai jam 7 pagi tepat. Kehadirannya merupakan kewajiban, jadi wajib untuk hadir. 14 Mei 2020, Kepala Sekolah Aryani Santosa. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11 ya. Who must attend the flag ceremony? Siapakah yang harus menghadiri acara pengibaran bendera? Di sini yang harus hadir adalah semuanya. Ya, di sini yang harus hadir adalah semuanya. Jadi di sini kehadirannya itu bersifat wajib. Kemudian ini adalah lingkungan sekolah karena di sini terlihat dari prinsipal ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. The principal, all staff, teachers, and students. Ya, jadi semuanya. Kepala sekolahnya, para stafnya, guru-gurunya, juga pelajarnya. Jadi untuk nomor 11 jawaban yang paling tepat itu jawabannya yang D. Jawaban yang tepat yang D. Number 11, what can be inferred from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks? Kita cari ya jawaban yang tepat. Yang A, the notice is issued by the school staff. Katanya pengumuman ini dikabarkan atau diumumkan oleh staf sekolah. Salah ya, karena diumumkannya oleh kepala sekolah. Yang B, the notice is published on May 20th, 2020. Salah juga, karena ini dipublikasikannya tanggal 14 Mei. 20 Mei itu adalah acara upacaranya ya, berarti nama yang B juga salah. Yang C, the ceremony will take place in the afternoon, juga salah karena akan dilaksanakan jam 7 pagi upacaranya. Yang D, the students must arrive at school before 7 a.m. Ini betul ya, harus tiba di sekolah kurang dari jam 7. Kenapa? Sebelum dari jam 7 karena acara upacaranya akan dilaksanakan tepat jam 7. Ya, jadi untuk nomor 12 jawabannya yang D. Number 13. Attendance is compulsory. What does compulsory mean? Apa arti dari compulsory? Compulsory ini artinya wajib. Ya, wajib itu sama artinya dengan required. Required ya, nomor 13 jawabannya yang A. Ordinary ini artinya biasa. Important artinya penting. Primary itu artinya utama. Jadi jawaban yang tepat nomor 13 yang A. Next number, the following text is for question 14 to 16. Tomorrow is Sunday. What about going fishing? Besok adalah hari Minggu. Gimana kalau kita pergi mancing? I'd like to. Saya mau. But my fishing rod is broken. Tapi pemancing saya rusak. You may use my brother's. He won't join us. Kamu bisa mempergunakan punya kakak saya. Dia tidak akan bergabung. Thank you for the offer. Thank you for the offer. What time will we fish? Terima kasih untuk tawarannya. Kapan
kita akan mancing. Kapan kita akan mancing ya? At 7 a.m. Jam 7 pagi. You don't have anything to do at the time, right? Jam 7 pagi kamu tidak punya kegiatan apapun untuk dilakukan kan di jam itu? Yes, yeah. Let's go fishing together. Ya, mari kita pergi memancing bersama. 14. Why does the writer send the message? Kenapa penulis mengirim pesan? Yang A, to offer items, untuk menawarkan barang-barang. B, to invite a person, untuk mengundang seseorang. C, to inform something, untuk menginformasikan sesuatu. Yang D, to ask for agreement, untuk meminta persetujuan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yang B, to invite a person, untuk pergi memancing bersama, ya, mengundang seseorang untuk pergi mancing bersama. Nomor 14, jawabannya jawabannya yang paling tepat itu yang B juga bisa, tapi yang paling tepat itu yang D, to ask for agreement. Dari mana? Dari sini. You don't have anything to do at the time, right? Kamu nggak ada kegiatan kan? Ini meminta persetujuan. Ya, jadi untuk nomor 14 jawaban yang tepat adalah yang D. When will they go fishing? A, at dawn. Pada subuh, waktu subuh. Yang B, in the morning, di pagi hari. C, in the afternoon, pada sore hari. In the evening, pada malam hari. Jawaban yang tepat itu bukan di dawn ya, atau di fajar atau waktu subuh. Ini terjadinya ini akan dilangsungkan atau akan mancing pada pukul 7 pagi. Berarti di in the morning ya, ada di at 7 a.m. What time will we fishing? Jawabannya yang tepat nomor 15 yang B. What can we conclude from the message? Apa yang bisa kita simpulkan dari pesan tersebut ya? Ya, A, the sender will go fishing alone. Pengirim pesannya akan mancing sendirian? Enggak ya. Dia akan mancing bareng di sini, disetujui, mereka sepakat untuk mancing bersama. Yang B, the receiver doesn't like fishing. Penerima pesannya tidak suka memancing. Enggak ya. Dia terlihat senang, excited untuk untuk mancing. Jadi yang B juga tidak tepat. C, the sender will use her brother's fishing rods. Pengirim pesannya akan menggunakan alat pemancing punya kakaknya. Bukan pengirim pesannya, tapi yang menerima pesannya yang akan pakai punya kakaknya pengirim ya. Yang C juga nggak tepat. Yang D, both the sender and receiver will go fishing. Baik keduanya, si penerima maupun si pengirim pesannya akan pergi mancing bersama ya. Jawaban nomor 16 itu yang paling tepat, yang betul adalah yang D. Oke, jadi nomor 16 the answer is D. For question 17 and 18, choose the correct words to complete the following text. Jadi kalian dari untuk nomor 17 sampai 18 lengkapi kata-kata yang kosong ini ya. Dita, I need a favor. Dita, saya butuh bantuan. I left my camera in the dining table. Kamera saya ketinggalan di meja makan. Titik-titik. Kira-kira yang mana yang benar? Yang A, broken, rusak. Unattended ini artinya tidak, tanpa pengawasan, jadi nggak ada yang jagain. Yang C. Yang B, repaired itu artinya diperbaiki. Borrowed itu artinya dipinjam.
Yang paling tepat berarti yang C. I left my camera in the dining table unattended. Saya ketinggalan kamera saya di meja makan tanpa pengawasan atau tanpa ada yang jaga gitu. Jadi untuk yang nomor 17 jawaban yang tepat itu yang C. Kita lanjutin ya. Arti tadi udah ya, broken itu artinya rusak, repaired itu artinya diperbaiki, borrowed itu artinya dipinjam. Nomor 17 jawaban yang tepat yang C. 18. Would you please keep it with you? Bisakah kamu menyimpannya? I am if a type may break into our boarding house again. Thank you. Bisakah kamu menyimpannya? Saya ... jika seorang pencuri masuk lagi ke kos-kosan kita. Terima kasih. Nah, gitu. Saya apa kira-kira? Jawabannya saya takut atau saya khawatir. Di sini afraid ya. Takut artinya. Dissatisfied itu artinya tidak puas, confused artinya bingung, disappointed itu artinya kecewa. Jadi nomor 18 jawaban yang paling tepat itu yang A, afraid ya, takut. Saya takut seorang pencuri masuk gitu ya. For question 19 and 20, arrange the following sentence into sequential text. Jadi kita disuruh untuk menyusun kalimat acak ini ya menjadi susunan yang tepat. Nah, sekarang kita lihat. She has tried to call you several times. Dia mencoba menghubungimu beberapa kali. Ini arti yang ke-1. Yang 2, due to her business, she can't visit us this week. Karena kesibukannya, dia tidak bisa mengunjungi kita minggu ini. Yang ketiga artinya, but you didn't pick them up. Tapi kamu tidak mengangkat panggilan-panggilannya. Mom, I have just received a text from Auntie. Mom, saya baru saja menerima pesan dari tante. She reschedules it for the last Sunday of this month. Dia mengatur ulang jadwal, mengubah jadwal menjadi untuk berkunjung di hari di akhir minggu bulan ini gitu ya. Nah, kita urutkan ini yang paling tepat yang mana. Yang nomor paling tepat itu yang pasti yang pertama yang 4 ya. Di sini juga di soal yang keempat. Mom, I've just received a text from Auntie. Saya baru aja menerima pesan dari Bibi. Kemudian yang selanjutnya misalnya kita cobain yang A ya, yang kedua. Due to her business, she can't visit us this week. Karena kesibukannya dia tidak bisa datang minggu ini, mengunjungi kita minggu ini. Kemudian yang ke-1, she has tried to call you several times. Dia mencoba menghubungimu beberapa kali. Kemudian yang ketiga, but you didn't pick them up. Nah, berarti ini hubungannya 1 sama 3 ini itu pasti hubungannya langsung ya. Langsung itu she has tried to call you several times but you didn't pick them up. Nah, kalau misalnya di urutan ini 1 dan ketiga, ada 1 dan ketiga, selanjutnya ini sudah pasti benar. Kalau terbalik berarti salah nih. Yang benar itu berarti 1-3 ada A, 1-3 ada B, ada D. Yang C itu sudah pasti salah. Ya. Kita lihat lagi. Untuk yang A sejauh ini dia selalu berurutan benar ya, yang A. Sekarang kita lihat yang kelima. She reschedules it for the last Sunday of this month. Dia mengubah jadwalnya menjadi berkunjungnya gitu, jadwal kunjungnya menjadi akhir minggu di bulan ini. Ini yang nomor 5. Yang A ini sebenarnya sudah berurutan. Kita cek yang B.
Kemungkinan jawabannya yang A ya, tapi kita cek dulu yang B sama yang D. Ini salahnya di mana? B, misalnya ya tadi, Mom, I have just received a text from Auntie. She has tried to call you several times, but you didn't pick them up. She rescheduled it. Nah, it di sini harusnya ada it, itu adalah kata ganti untuk apa? Tidak dijelaskan sebelumnya. Yang benar itu urutannya kalau mau seperti itu harusnya 2 dulu baru 5 ya. Bisa yang B benar tapi urutannya 2 dulu baru 5. Nah, jadi kalau misalnya 2 dulu, due to her busyness she can't visit us this week. She reschedules it. Nah, it di sini adalah mengunjungi. Di sini kebalik ya, yang B berarti salah. Yang D kita lihat salahnya di mana. Mom, I have just received a text from Auntie. Due to her busyness, she can't visit us this week. She rescheduled it for the last Sunday of this month. She has tried to call you several times, but you didn't pick them up. Nah, ini juga bisa aja, cuma yang paling tepat itu Bibi ngeteks ke yang menerima pesan dari bibinya itu dikarenakan nelfon ke ibunya tapi tidak diangkat oleh ibunya. Jadi jawaban yang paling tepat itu jawabannya yang A ya. The last number 20. Kita artiin ya. Please let me know as soon as you read this message. Bagaimana? Biarkan aku tahu segera setelah kamu membaca pesan ini. Yang nomor 2, we have chicken wings, carrots, sausages, cauliflowers, and kernels. Kita punya sayap ayam, wortel, sosis, kembang kol, dan kernels itu semacam kacang-kacangan ya. Yang ketiga, salsa, it is our turn to cook dinner for today. Salsa, ini giliran kita. Turn ya, it is our turn, ini giliran kita untuk masak makan malam hari ini. What if we make fried chicken and soup? Bagaimana kalau kita bikin ayam goreng dan sup? Or do you have another idea? Apakah kamu punya ide yang lain? Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat. Di sini nomor 1 yang paling pertama adalah nomor 3. Salsa, it is our turn to cook dinner for today. Salsa, hari ini adalah giliran kita untuk masak makan malam. 3. Kemudian kita cobain yang ke-1 ya. Please let me know as soon as you read this message. Kayaknya ini adanya di terakhir. Yang ke-1 salah. Soalnya dia mengkonfirmasi, dia ingin tahu jawabannya setelah ngirim teks ini. Kemungkinan yang ke-1 ini di yang akhir. Kita lihat yang B dulu ya. Dari yang ketiga tadi salsa, it is our turn to cook dinner for today. Kemudian baru yang kedua, we have chicken wings, carrots, sausages, cauliflowers, and kernels. Kita punya blah 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 tadi ya. Yang kemudian selanjutnya katanya yang keempat, what if we make fried chicken and soup? Gimana kalau kita bikin ayam goreng sama sup gitu. Kemudian kelima, or do you have another idea? Atau kamu punya ide yang lain? Please let me know as soon as you read this message. Jadi jawaban yang tepat memang yang B ya. Nah, seperti itu. Untuk nomor 1 sampai nomor 20 selesai untuk kelas 8 bahasa Inggrisnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.